aku nggak mungkin suka sama orang yang dia nggak bisa nerima, aku nggak mungkin. Kalau acting kan harus jadi profesional gitu. Aku kan dulu tuh nggak bisa public speaking ya waktu SMA, terus aku tuh sering ikut modeling kan. Halo Mel. Halo guys, halo Koko. Jadi gue ini sebenarnya dari dulu sampai kesel yang namanya Cikal, gara-garanya gua ada 6.777 41 kali pengen foto dia itu nggak kesampaian guys. Ini jadi gua paksa akhirnya gua konfirmasi ke Cikal, Kal. Dia gara-garanya Paksa, emang aku dipaksa sih. Ayo dong gitu. Jadi ceritanya dia lagi maksa Koko bikin logo ceritanya nih. Oh, buat kerjaan lah ya. Kerjaan. Gua bilang, "Oke, gua bikinin." Ya udah bikinin, enggak, Amel datang dulu. Gitu. Jadi gue dijual dong. Wah, gue dapet Kerjaan si Cikal itu. Iya, ya kan. Tapi enggak lah, aku kan sama-sama lah kok, apa ya, mendukung lah, istilahnya saling support lah. Apalagi kita udah kenal, udah sering gitu event juga bareng gitu. Nggak apa-apa lah kok. Kalau aku kan aku juga sempetin gitu, santai lah. Seru. Pokoknya aku thank you banget lu bisa mampir kemari loh. Ya semoga nih aku doain YouTube channelnya Kosan tuh berkembang ya. Jadi Amin. Ini tuh konsepnya tuh gimana sih YouTube-nya, ngundang model-model cewek yang montok-montok gitu apa gimana nih? Enggak juga. Jadi gue konsepnya tuh gini, siapapun yang punya cerita seru, pokoknya siapapun yang punya cerita seru, jadi teman-teman nanti yang punya cerita-cerita seru dan pengen curhat di podcastan, gue ready sehari 24 jam untuk mengatur jadwal. Nggak usah pikir nggak enak nih, gue bukan orang ngetop, bukan. Karena gini, gue pikir tuh setiap profesi itu dimulai dari tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa. Artinya semua diawali dari nol. Mereka yang baru pengen jadi model nggak apa-apa, tapi yang penting ceritanya seru. Jangan permasalahan rumah tangga bisa nggak? ya bisa nggak ya masuk kategori kayak itu. Permasalahan KDRT gitu kali aja ada gitu ya pemirsa yang mau cerita. Harus dikait-kaitkan juga nanti dengan konten-konten apa maksudnya fotografi atau modeling tetap lah. Jadi istilahnya kayak dunia fotografi lah gitu ya, modeling dan fotografi lebih besarnya gitu. Prefernya di situ ya, prefernya di situ. Mel, lu selama jadi selebgram, gua anggap bodoh amat lu bilang gua bukan selebgram, gua bukan artis, bukan apa yang menilai orang lain. Gua anggap lu kan mungkin karena banyak followers aja ya kan. Jadi orang jadi kayak selebgram gitu ya. Apalagi lu yang nyampe 200.000 lebih ya. 200, gua aja yang baru 14.000 atau berapa aja kadang-kadang nggak sanggup ngeladenin. Ya tapi hal-hal tertentu aja sih. Nggak aku ladenin sih kalau aku mah. Jahat, makanya gua kagak pernah DM dia. Ribet gak sih hidup lu? Ribet. Enggak sih, aku mah santai aja. Aku orangnya tuh tersantuy, gading serpong lah. Segaris apa? Bukan sejagat raya, bukan se-Indonesia raya. Enggak, tinggal rumah gua aja gitu. Enggak aku pikirin yang hal-hal negatifnya, enggak. Jadi enjoy aja ya. Banyak benefitnya juga, banyak lebih-lebihnya juga gitu di dunia entertainment ini kan. Ya artinya endorsement padat dong. Aku tuh bohong kalau lu jawab enggak. Enggak, aku tuh sebenarnya tuh di Instagram tuh bukan dijadiin ranah profesi kayak influencer tuh, selebgram tuh sebenarnya enggak. Aku tuh cuman mau apa ya, buat bisnis sebenarnya gitu kok. Jadi batu loncatan buat bisnis. Aku kan punya brand baju, ya kan. Jadi buat apa ya, mengembangkan brand baju aku gitu. Tapi akunya juga harus di branding juga. Sebenarnya itu aja sih. Bukannya nggak butuh duit ya, cuman aku juga ada kesibukan, masih belajar juga, masih les-les juga gitu, masih banyak belajar gitu. Jadi nggak fokus ke endorse kalau. Ternyata seru hidup lu ya. Ya, lumayan seru. Aku banyaknya belajar tapi banyak main juga gitu. Misalkan ke Bali, misalkan apa gitu, Gua pikir main perasaan, bro. Enggak lah. Gua pikir main Gak tega aku mah, orangnya soleh gini, baik-baik hati ya. Tapi kan orang banyak paling suka kalau kamu main perasaan. Ayo. Aku tuh orangnya humble, tapi kadang ada orang yang suka apa ya, suka berharap. Cuma aku tuh orangnya tuh friendly gitu, nggak yang suka ngasih harapan, oh ya ngebaperin cowok terus aku tinggal gitu, nggak pernah. Ya kalau ada cowoknya yang baper, akunya yang nggak suka ya nggak tahu ya. Cuma aku nggak pernah ngasih harapan sih. Tapi ada beberapa orang yang suka dibaperin nih. Nah, menurut gue sih
Cowok karena kadang-kadang cuma gue kangen lu sama lu gitu aja, lu bangganya udah kayak apa tahu kan, kadang-kadang ada aja kan. Mungkin ya, tapi mungkin menurut pandangan cewek itu tuh hal biasa, tapi mungkin buat cowoknya Iya. gimana gitu kan, Nah. kayak serasa terbang gitu digituin, padahal mah biasa aja menurut cewek mah. Itu Iya. termasuk permainan perasaan gak sih? Tapi ceweknya kan karena elu. Coba ceweknya itu orang lain yang kurang seberuntung elu. Mungkin kebalik kali. Kita ngomong kangen, dianya yang baper kan gitu. Kan elu Tapi nggak posisinya. ada cowok yang patah hati sama aku ya. Maksudnya tuh aku sekalinya pun aku nggak suka, aku pasti ngomong. Aku pasti ngomong berteman aja gitu, baik-baik, nggak ada yang sampai gimana. Nah ini kan ngomong bahwa lu yang jaga perasaan ke mereka. Kalau seandainya lu sendiri yang pernah baper nggak? Pernah nggak? Pernah lah, kalau diladenin lagi loh. Nggak ada yang ngeladenin. Aku tuh sebenarnya tuh jarang banget aku baper sama orang tuh, kayak harus kenalnya agak lama gitu, misalkan sebulan 2 bulan baru ada baper. Kalau awal-awal mah aku anggap teman aja, ngapain baper ya kan? Orang mungkin nggak gampang jatuh cinta, tapi begitu dia mencintai orang terus belum tentu diterima, kan bisa juga. Misalnya nih lu naksir gua, belum tentu gua terima karena gua punya bini. Kalau aku maksudnya gini, aku pernah naksir orang terus orangnya nggak suka Nah, gitu, belum tentu nggak suka sih, nggak bisa nerima deh. nggak bisa nerima, nggak pernah sih, pasti nerima sih. Hoki gitu deh. Karena bukan hoki, karena aku tahu orang yang aku suka pasti dia nerima. Aku nggak mungkin suka sama orang yang dia nggak bisa nerima, aku nggak mungkin. Paham? Karena lu cari aman ya. Karena aku nggak mau patah hati juga gitu. Jadi aku misalkan aku nggak pernah suka sama suami orang gitu, nggak pernah. Karena aku tahu itu nggak bisa aku miliki gitu loh. Berarti dia selama ini masih sadar. Misalkan aku suka sama pacar orang, pernah sih suka, cuman kayak nggak dilanjutin juga gitu karena tahu dia punya pacar gitu. Kayak cuman ya udah temenan aja gitu. Aku tuh suka main, cuman nggak suka kayak ganti-ganti cowok atau kayak gitu. Enggak lah, tapi temen cowok banyak gitu. Tapi temen aja gitu. Pernah nggak sih di DM-in macam-macam sama netizen Banyak ataupun lah, ada yang dijulitin deh? verify, ada yang artis kayak gitu juga pada DM. Ada yang banyak lah yang tulisannya organisasi gitulah gitu ya. Tapi enggak sih, aku tuh jarang nanggepin orang. Tapi kalau di live gitu, kalau kenal gitu, kenalnya langsung, aku pasti tanggepin. Tapi kalau di Instagram tuh jarang banget. Jarang banget. Terus beneran. gimana kalau orang tiba-tiba nawarin lu, gue mau endorse nggak terima? Apa ya yang Ya bisa dia kalau tuh kemarin baca ada ya? manajer aku terima endorse, tapi kalau nggak ada yang ngurusin, aku ngurusin sendiri, aku nggak bisa soalnya. Aku tuh orangnya tuh males chattingan. Kesini gitu. Aku nggak suka kalau ngobrol sama orang yang jokesnya tuh kadang garing, ada garing yang lucu, ada yang garing yang maksain gitu. Garing kali, ada yang lucu yang lucu, tapi ada lucu yang maksain. Nah itu benar. Kalau Ya. garing tapi lucu mah seru berarti kan? Ada garing tapi dia lucu. Tuh ada yang nyebrang banget nih jokesnya, tapi buat kita mikir gitu lama, tapi ujung-ujungnya tuh lucu tuh ada kok. Terus ada kepikiran nggak bahwa kok kayaknya gue lucu ya tapi nggak pengen memiliki, terus nyaman aja DM-an ataupun apa sampai tahan, sampai betah di telepon berjam-jam nggak kelar atau video call berjam-jam nggak kelar? Mungkin cowok kayak gitu ke aku banyak. Tapi aku enggak sih, biasa aja. Nggak ada yang sampai kayak gitu banget. Aku tuh orangnya cuek soalnya, dingin gitu. Ke cowok tuh biasa aja. Belak-belakan di nego pernah nggak? Arahnya ke BO kali ya kalau Ya modelnya. itu di DM tuh banyak banget. Tapi yang itu juga aku nggak tahu ya. Kadang aku lagi iseng-iseng buka DM, kadang aku pencet juga itu kayak secret account gitu, kayak akun-akun bodong kayak gitu. Mungkin bisa jadi itu polisi juga, kan kita nggak tahu ya nggak sih guys. Tapi kan kita bukan manusia kriminal, mau polisi mau enggak kan Nggak boleh kalau akun bodong gitu kan ada pasalnya. Kan banyak gitu. kayak artis-artis Polisi yang ditangkap. nyamar yang Iya kan dipakai. nggak tahu kan. Gua pikir Kan polisi kan nyamar misalkan mau nangkep apa gitu kan artis, kalau kan banyak kan yang kayak gitu. berarti kalau bukan polisi mau dong lu. Kalau bukan polisi mah aku yang BO aja. Aku yang BO cowok aja. Terus gini, Itu mah cuma iseng-iseng doang lah, mungkin orang-orang juga. tapi buat menghibur diri kadang-kadang fine-fine aja ngeladenin kayak gitu menurut gue sih. Pernah sih waktu itu ada yang kayak kayak lagi gabut terus aku ladenin gitu, terus tapi dia ujung-ujungnya kayak ngancem-ngancem gitu, kayak apa ya, nggak jelas gitu orang-orang kayak gitu tuh menurut aku. Jadi ngapain harus diladenin gitu,
Cuman pernah juga kayak punya temen jadi seru gitu gara-gara kenal di Instagram ada juga, tapi bahwa yang stranger banget yang aku nggak tahu orangnya gitu, yang kayak dia kenal juga salah satu temenku kayak kayak gitu paling. Kalau yang bener-bener stranger tuh jarang banget. Kalau aku ya, kalau aku tuh jarang banget aku ladenin gitu. Terus nih, perihal apa yang lu pernah alami dan lu itu paling sebel banget kalau keingat itu? Yang aku sebel sama peristiwa gitu, momen. Ya, yang lu alamin terus sebel banget, bahkan memalukan deh. Jadi momen yang aku momen memalukan dalam hidup aku gitu. Hmm. Aku kan dulu tuh nggak bisa public speaking ya waktu SMA. Terus aku tuh sering ikut modeling kan dari SMA. Aku tuh pernah, jadi kayak itu ada kayak apa ya, kayak kontes. Nah kontes model aku tuh udah masuk 3 besar. Nah yang 3 besar itu tuh harus bisa jadi pembawa acara. Iya. Nah di situ aku grogi banget, kayak bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Udah ke depan nih, terus aku ngomong selamat siang padahal itu udah malam jam 8. Terus kayak udah dari situ kayak ngebatu gitu, nge-freeze gitu, kayak nggak bisa mikir. Terus kayak udah aku kayak itu malu banget sih. Terus kayak orang-orang pada bengong gitu. Itu tuh acara gede, acara Vespa gitu kalau nggak salah. Malunya tuh kok bego banget gitu. Cuman dari situ aku tahu oh ternyata itu tuh harus belajar public speaking tuh gitu, cara ngomong-ngomong apa pembawa acara kayak gitu tuh emang wajar kalau nggak bisa tuh. Nah itu kan SMA, berarti waktu itu masih didampingin nyokap apa itu? Enggak lah, aku enggak di ya? Bandung sama Masih ini, bagus. sama tante sama. Ini kalau bisa didampingin nyokap kan udah masuk ke Pengalaman juara ini ya? 3 nih langsung. Pengalaman. Langsung. Oh. Lu udah gua capek gater-gater gitu. Ternyata lu nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Karena kan namanya nyokap kan gitu. Iya. Enggak sih, kalau mama aku mah enggak. Asik ya. Ya. Mungkin orang tua lain, tapi kayaknya jarang banget sih. Apa ada emang yang kayak gitu ya? Menurut gua sih pasti ada. Di lingkungan aku Menurut sih yang gua pasti ada. model-model kayaknya nggak ada deh. Karena gini, kenyataannya Koko kan juga beberapa kali jadi juri kontes-kontes model seperti itu, termasuk fashion dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tua tuh nggak bisa nerima anaknya tidak masuk. Iya, artinya seperti itu. Karena kita gini, nggak tahu seberapa jerih payahnya orang tua untuk mendukung anaknya masuk ke sampai babak final begitu kan artinya. Sebenarnya tapi itu juga hoki-hokian sih. Hoki-hokian. Enggak, belum tentu yang udah sekolah model jadi juara 1 belum tentu juga. Yang punya misalkan dia hoki, punya badan bagus, punya skill, nggak harus belajar kan bisa jadi juara juga banyak. Iya. Iya kan? Ya karena hoki tadi. Lu ada kepikiran nggak sih terjun ke dunia misal penyanyi kayak? Oh penyanyi ya. Ini aku jelasin, aku tuh nggak bisa acting. Karena aku sadar bahasa aku tuh belibet. Sama sih Ya berdua kan? sih sama gue. Jadi aku tuh kalau ngomong tuh belibet gitu. Jadi kalau buat acting terus kayak gitu tuh nggak bisa. Kayak aku juga nggak terlalu suka gitu kalau acting. Tapi kalau kayak misalkan kayak natural aja, kayak misalkan apa gitu itu masih bisa lah ya. Nah terus kalau penyanyi emang aku tuh bikin lagu itu tuh kemarin kayak lagi galau, terus aku bikin lagu, kan nadanya aku bikin sendiri, liriknya aku bikin sendiri. Ini lagi aransemen, nanti Senin tuh aku rekaman. Bisa gitu. Nyanyi sedikit. Iya. Malu aja. Suara aku tuh nggak tahu nada sama sekali ya, kayak do re mi kayak gitu, kayak the fuck nggak tahu gitu loh. Cuman aku itu tuh ya aku bisa nyiptain lagu gitu loh, tapi aku nggak bisa nyanyi, jadi banyak, aku bukan penyanyi. banyak. Ya aku artis aja, artis gitu. Ya jadi aku mau ingin karya aja, terus nanti video klipnya juga aku direct sendiri, tapi nanti dibantu ada tim juga gitu. Tapi boleh lah lu nyanyi kok. Menurut gue kelantangan suara lu itu powernya dapat. Menurut gue ya, ini feeling loh ya. Feeling. Cuman aku tuh nggak tahu nada kayak kan ada vokal director ya, di udah studio nyari-nyari. recording. Oh iya, nanti itu pasti ada kalau misalkan. Cuman maksudnya tuh harusnya tuh belajar dulu gitu ya. Cuman udah rekaman aja nanti diituin aja, diarahin aja gitu. Makanya ada, semoga hasilnya bagus aja sih, puas. Pokoknya gitu. gua maunya lu yang nyanyi sih. Oh iya, aku yang nyanyi, Artinya, aku yang nyiptain sendiri lagunya, nadanya gitu. Jadi aransemennya itu ngikutin nada yang aku mau, dan untungnya udah ada jadi gitu. Kemarin udah sempet kayak aransemennya udah pas, cuman kayak ada beberapa nada yang harus tinggi, si aransemennya tuh rendah gitu, jadi harus revisi lagi lah. Wajar lah kalau itu, kalau bikin lagu itu wajar kan, dari musik director, dari vocal director mereka lebih paham.
Makanya gue berani tanya begitu karena gue ngerasa feeling gue dulu ada bakat itu gitu. Iya, cuman aku nggak tahu aja gitu. Kalau suara tuh jangan fals tuh kayak gimana tuh aku nggak tahu gitu doang. Iya. Terus harus stabil, harus falset atau apa tuh gimana? Ya kadang-kadang sama orang nggak sekali sadar ya. paham. Semua orang itu sebenarnya punya potensi untuk mengolah vokalnya. Kalau orang yang tahu nada aja itu sebenarnya gue anggap lu udah bisa nyanyi sebenarnya, artinya seperti itu. Ya, Terus sebenarnya tuh aku tuh apa ya, nggak mau pengen jadi artis kayak pemain film. Aku maunya jadi artis, jadi maksudnya tuh art seniman gitu. Jadi aku tuh maunya tuh nggak mau jadi artis, tapi aku mau jadi seniman gitu. Sebenarnya itu. Jadi aku kan bisa gambar juga, bisa nyanyi gitu. Tapi kalau acting main film sih kayaknya ya mungkin nggak tahu ya nanti ya. kalau tawarannya Sekarang. menggiurkan, Iya. Cuma aku juga tahu kapasitas diri aku gitu. Aku mampu enggak gitu selama ini. Ya kalau misalkan kayak bikin video-video gitu nggak ada acting ya oke aja gitu. Tapi kan kalau acting kan harus jadi profesional gitu loh. Nggak boleh kita jadi kayak jadi bego juga kan, kasihan juga kan kameramennya, yang lain-lainnya. tapi sejauh ini siapa yang nawarin biasanya mereka udah punya kesabaran lebih. Menurut gue loh. Ya nawarin kayak FTV gitu sering sih, cuman Iya kan? aku kayak enggak dulu deh kayaknya kalau FTV gitu. Bukannya nggak mau karena itu FTV ya, cuman aku tahu diri aku gitu. Aku tahu kayak waktu aku juga gitu. Belum mampu aja gitu. Lu cakep gini, terus suara lu lantang gini aja ngomong nggak mampu. Gimana yang... Iya, aku tuh sebenarnya orang itu nggak pedean kok. Nah itu salahnya. Cuman aku tuh tahu apa ya, jadi pede itu tuh bisa dilatih gitu, bisa Iya. belajar. Makanya ini aku Dan juga itu lagi sadar. belajar kan. Ah. Maksudnya setiap ketemu orang tuh jangan kayak cuma diem kayak gitu. Itu tuh aku tuh sebenarnya tuh kayak bener-bener orang itu nggak bisa basa-basi awal. Emang nggak bisa basa-basi. Cuman aku tahu aku tuh nggak boleh jadi orang yang nggak bisa basa-basi, karena basa-basi itu tuh pers tuh penting. Nah, aku belajar guys, susah juga ternyata kalau bukan alami. Makanya aku lihat orang-orang tuh pada peres, pada kepedean tuh, aku tuh salut loh. Oh, lu bisa gitu ya. Justru tuh yang Susah ada bikin gua banget sebel. padahal. Nah, itu padahal Orang bikin orang lain sebel. Kadang-kadang gitu ya. orang yang nggak Kalau bisa gue sih malah suka ngeliat orang kayak gitu tuh. ya karena lu nggak diribetin hidup lu. Ya Kalau karena aku nggak bisa gitu. Aku tuh pengen malah kayak gitu. Jadi orang so asik gitu tuh aku tuh pengen banget. iya kadang-kadang nih kita cuma sekedar cari model untuk video klip misalnya nih. Ini pengalaman. Iya. terus. Iya kan jadi ya cuma karena Banyak ini ngomong memang ya? gua butuhnya itu kadang-kadang nggak cuma satu, kadang-kadang butuh 3 sampai 5 orang dalam sekali shoot, karena syuting itu kan kadang-kadang mungkin di Bogor, kadang-kadang di Anyer, jadi nggak mungkin mereka tuh kerjain satu project gitu loh. Pergi jauh minimal dapat 5 klip deh, video klip. Nah, gua nyari 5 model nih. Dan biasanya kalau gua lagi butuh model gitu, nggak tahu dari mana orang bisa tahu bahwa gua lagi nyari model untuk video klip. Cikal kan? Nggak, itu bisa Oke. dari, ya artinya Bisa sumber baca itu di dari grup juga kan, dari bisa. mana aja. Ada yang Maksa. iya maksudnya, kok aku mau tuh jadi mau video klip, udah gitu kan, pengennya kan ngejawab yang halus sebenarnya kan, pengennya mah halus. Kadang-kadang sih lebih halus sih sebenarnya nggak usah dibales ya. Ya Kalau yang lebih bilang cocok aja sih. gini sih kayak kalau sekarang sih ya apa ya, belum, bilang aja nanti ya kalau ada lagi gitu aja, kalau ada lagi next project gitu aja Ngarep kok. itu mah ngasih Ngarep ya? harapan itu mah. Ya kan mungkin Kalau sekarang Koko tuh lagi pengennya- PPKM, kalau nggak ada Koko tuh pengen- kerjaan kok, dia mungkin pengen kerja, pengen dapat Iya uang, sih, bisa itu sih jadi, mungkin kan kita nggak tahu ya kan, daripada dia nawarin diri mau BO gimana, lebih lebih Tapi gua nggak rugi. oh jadi itu poinnya ya, Tapi nggak rugi buat gua. model-model. Itu sebenarnya artinya bukan kita niat mau jahat, bukan niat mau apa-apapun, kita pengen melibatkan siapapun, dan notabene yang sudah banyak ngedukung gue di dunia fotografi ini kan, artinya seperti itu, karena model itu kan yang terlibat dalam event-event gue tuh kadang-kadang berani berjerih payah, artinya apa ya kalau gue bisa bilang ya, wah kayaknya kasar gak sih kalau nyebut nggak dibayar pun mau, artinya Oh seperti- iya, enggak lah, berkorban kalau lah ya. sebenarnya kalau itu kan kalau model dibayar nggak apa-apa juga, sebenarnya itu namanya dia tuker konten, tapi kan dia dapat fotonya juga kan, dia juga perlu kan konten itu, portofolio itu yang Koko fotoin kan, itu is okay. Aku juga dulu gitu kok, maksudnya kalau ini kayak misalkan
butuh portofolio ya nggak apa-apa, nggak dibayar juga gitu. Kecuali yang kalau eventnya fotografernya rame harus dibayar dong kok. Iya artinya tambahin gini. lagi kok Eko. Ya, enggak, itu no problem kalau gua Ya, ajak. bener-bener. Kalau gua ajak itu nggak apa-apa. Misalnya nih, Oh, misalnya iya, iya dong kalau gua iya, tawarin iya. misalnya gua tawarin Amel, "Beb, ini gua mau butuh model nih buat event tanggal sekian, bulan sekian. Fee-nya misalnya gua sebut 500.000. Sorry kok, katanya. Kayaknya gua misalnya dari jauh-jauh nih, dari mana tadi? Serpong ya. Bisa, gue jauh nih dari Serpong, eventnya misalnya di mana, anggaplah di daerah-daerah Pluit ataupun daerah-daerah Sunter, itu kan lumayan jauh kan. Jauh banget itu kok, gini, kasih deh 1 juta. Kalau itu udah hati gua udah merasa Ikhlas mah nggak apa-apa. ikhlas, gitu, nggak ada kepikiran apapun gitu loh. Yang penting intinya gua happy, dia happy. Artinya seperti itu. Tapi kalau yang memang non kategori tadi yang gua pikirin, ibarat kata lu dateng nggak usah gua bayar pun bikin gua ribet kadang-kadang. Oh kepikiran iya, dong. bikin ribet. Kok pernah nggak sih macarin model? Iya. Ah, itu kerjaan cerita. Kenapa gua dia tanya sih? Pernah nggak sih macarin misalkan Enggak. model cantik terus wah Enggak. muda gitu kan? Bukan kayak gitu sebenarnya. Ini fair-fairan aja ya. Ini soalnya di belakang ini gua ada kru juga yang notabene Yang apapun tahu tentang gue. Gue memperlakukan semua model hampir semua model itu sama. Kalau gua panggil Bebek sebenarnya kita nggak akrab loh. Jujur aja, Koko bilang. Kalau yang udah akrab biasanya gue pengen liang. Artinya iya, itu, iya, tapi iya. ada beberapa yang Baper. salah mengartikan kalau menurut gue ya. Oh Salah iya iya mengartikan iya. kayak iya, gitu iya. ya. Sampai dia waktu Mungkin yang itu- salah mengartikan itu dia itu punya tipe cowok Koko. Jadi Koko tuh termasuk tipe cowok dia. Jadi dia baper kok. untungnya Koko waras. Warasnya kenapa coba? Satu, Koko Tak pikir waras tapi kuat iman nggak? buat iman. Kadang-kadang sih kepikiran mulu sih jujur aja. Kadang-kadang mau Iya. coba-coba. Kadang-kadang kepikiran kenapa sih lu ketemu gue sekarang gitu loh. Oh, iya. Ya, di saat gue udah Agak-agak galak gini. punya istri, punya anak dan yang udah gede-gede gitu loh. Jadi gini, yang pernah gue alamin itu bahwa cuma awal kata-katanya itu dibilang, kok lu ada ngerasa gak sih kalau pas panggil gua yang terus pas peluk gue gitu kan, padahal peluk kan keperluan ketua OSIS doang, ketua OSIS mah bebas kan, artinya kan gitu. Terus Dari situ tuh gua bingung mau jawab itu aja sebenarnya bingung. ini ABG atau setengah mateng atau setengah mateng? Sebenarnya muda, Muda dia lah masih ya, nggak umur ABG banget. enggak ABG, kalau menurut gua ABG. 18 tahun tuh masih ABG, Wah. tapi ke notabene dia udah pernah punya suami. Dia pengen gadun-gadun gitu kan? Enggak, itu yang gua Ini kan pikir. Koko Gua gadun. langsung kepikiran begini. Lah yang gua pikir langsung kejawab bahwa yang ada di pikiran gua adalah ini pasti dia mikir gua punya banyak duit nih. Itu yang pertama. Yang kedua, pansos. Mungkin kan Oke. kita kepikiran Iya, begitu iya, aja. iya. Ya, ini kan kayak mikir aja gitu ya, mikir aja. Apa dia mikir gua bisa ngangkat profesi dia sebagai model, mungkin dia butuh itu, dia mencoba ngambil hati gue tapi kayaknya salah tempat. Yang ketiga ini yang paling parah, takutnya itu jebakan. Begitu gua ngomong yes I love you, yes gua terima lu, Terus habis karir gua. nuntut gitu ya? Enggak, screenshot aja mati gua. Enggak lah, kalau screenshot mah nggak mungkin percaya lah. Orang-orang juga tahu. Bukan. Berarti Koko ini tuh suka baper-baperin model. Ya enggak juga. Kalau bapernya tuh yang tolol yang baper, bukan gua kan Bukan gitu. ya. Oh, jadi modelnya aja yang kebaperan ya? Tapi itu kan dugaan ya, mudah-mudahan sih Dugaan enggak, ya, mudah-mudahan iya enggak sih. karena gua anggap semua model itu niatnya tulus, Ya, pengen jadi ade-adean model, aja ade-adean ya, boleh. gitu kan. Artinya kan seperti itu. Kayaknya dia pengen diperhatikan sama seperti Sama om-om. model. Tapi gua harus akuin sih gua udah om sih, gua udah hampir 50 tahun.
nanti ini lagi apa gosip-gosipnya nih kok Esan gitu. Allah Akbar lah, gua Gitu pernah kan. dibilang nidurin anak orang yang Oh, iya? yang notabene gua nggak pernah telepon langsung, gua telepon kalau nggak apa-apa Parah namanya. banget, itu ceweknya yang ngomong. Enggak lah, artinya Enggak. gara-garanya itu orang misalnya pengen ngajak Amel foto, Amel kan tetap menjaga diri, nggak kenal banget ngapain mau foto gua, dan gua nggak punya kepentingan gitu loh buat dia foto, walaupun lu bayar gua juga gua nggak punya kepentingan dan gua nggak mau kan gitu. Akhirnya kenapa lu mau sama kokosan gitu loh, dan orang itu kayaknya fake account juga menurut gua karena nggak ada follower, nggak ada apa. Lu tahu nggak, kokosan itu pernah ngajak si A buat tidur di hotel sampai papa mamanya suruh pulang duluan. Oh lu apa gua bilang. Terus itu dia screenshot di apa Di disebar? enggak, lu yang screenshot ke gua. Iya, terus disebar apa cuman ke Koko doang? Gini, Itunya, kan dia itu screenshotnya. WA ke kamu, terus kamu yang screenshot ke Oh, tapi Koko. nggak di sosial Enggak. media. Oh, yang Enggak, apa-apa lah. dia karena Lah, aku juga banyak kok yang kayak gitu mah, yang fake Twitter, fake akun Facebook kayak pada open BO kayak gitu banyak kok. Misalkan nih ada temen aku tiba-tiba ngomong, "Mel, lu kerja di karaoke?" Hah? Kerja di karaoke apa? Aku punya channel yang kayak gitu aja nggak pernah gitu. Ini ada foto lu di karaoke, ya coba aja, coba order, ada nggak gua dateng ya kan? Nggak ada gitu. Emang maksudnya tuh mungkin ya, apalagi kita kayak banyak followers yang fake kayak gitu tuh, orang Ya, iseng pasti tuh ada. banyak, dan kayak mau niat nipu juga ada gitu loh. Ya terus kayak aku yang kayak karaoke kayak gitu, aku kayak tanya langsung sih, lo kok lu kenapa majang foto gue di situ gitu, gue aja nggak kenal gitu, dan nggak pernah ada kontekan sama orang-orang karaoke atau orang-orang kayak penting, gitu ya. gitu, nggak tahu siapa. Oh iya, sorry beb, gini malah aku diajakin. Oh yaudah, kamu gabung aja. Wah, itu tuh berarti strategi marketingnya. Dipajang dulu fotonya sampai orangnya nanti menghubungin kali ya, aku juga nggak tahu ya. Cuma itu kemarin kayak gitu tuh, aku sampai kayak adalah mungkin pajang foto-foto aku gitu kan di mana, di Twitter ya, ya itu yang paling parah juga di karaoke gitu kan, sampai ada ya untungnya kayak temen deket kayak, "Mel, ini kok ada foto lu nih dipajang di WA-nya apa kayak papinya karaoke kan, suka ada papinya gitu." Terus aku aja nggak kenal itu siapa, dan aku nggak punya channel gitu, nggak ada gitu kenalan di karaoke gitu atau di open BO gitu tuh nggak ada gitu. Di Twitter pun nggak ada gitu, kayak ya mungkin ya kata aku ya udah sok aja coba order gitu, ada kalau gue datang gitu kan, paling lu ditipu, bener nggak? Yang datang orang lain. Tapi gue yakin lu juga nggak mau pusing ya kayak gitu ya. Enggak sih, aku sih kayak ya udahlah gitu. Maksudnya kayak aku tuh yang penting tuh yang aku pikirin tuh orang-orang yang terdekat aku tuh tahu aku gimana. Orang mau anggap aku open BO, mau anggap aku kerja di karaoke, ya itu terserah, orang aku nggak ngelakuin, bener nggak? Kan yang tuh orang-orang terdekat aku gitu. Dan hokinya gue juga belum pernah kepergok nidurin anak orang. Bodoh gue ngomong begitu. Gara-gara gue lapar. Jangan kepergok aja ya kan. Enggak pernah siang. Ya. Yang penting gini aja sih sebenarnya, kalau dianya suka sama suka juga nggak apa-apa, nggak masalah sih kalau sebenarnya, ya nggak sih? Enggak, sebenarnya udah pernah gue sampaikan ke dia waktu itu. Gue pernah bilang gini, kalau itu cuma bisa bikin lo semangat nggak apa-apa. Tapi jangan berharap lebih deh, percuma. Tapi nggak apa-apa sekarang ini karena lu lagi punya perasaan gitu, nggak apa-apa. Gua ngejaga perasaan lu, artinya gitu loh, ngerti nggak? Ya. Ngejaga aja nih, sebatas ngejaga nih. Tapi gua udah komit bahwa gua nggak bakalan bisa lebih dari itu. Ya. Pernah gua kasih tahu seperti itu. Jawabannya tuh Pak, ya gua ditolak nih, langsung gua diblokir, tai. Iya bener. Tapi nggak apa-apa lah, itu berarti daripada dilanjutin ke depannya ribet. Iya, tapi kan mau bagus. gua waktu itu udah pernah. Cuman Koko maunya tuh baik-baik aja gitu kan. Cuman nggak usah maksain orang yang kayak gitu kok, biarin aja. Kalau orang rese kayak gitu mah biarin aja kok. Menurut gua sih sebenarnya demi Allah gua nggak merasa dia rese sebenarnya. Ya, Dan gua sayang banget tuh, maksud gua tuh lu tuh potensi gitu. Iya, potensi maksud gua tuh. attitude-nya begitu ya. Lu tuh potensi buat bisa jadi model gua. Terus mungkin event-event ke depan itu gua bisa sering pakai lu. Pernah gua ngomong nih. Cuma gara-gara baper itu ya. Padahal gua bilang. Kok bisa ya baper sama om-om? Iya sih gua om-om ya. Gua ngakuin gua om-om. Bahkan nih gua sadar diri kalau gua ngaca tuh gua sedih banget lihat muka gua jelek. Gua nggak ngatain dong, kokonya aja ngakuin dia om-om kan. Kan lu yang nyebut.
Ya tapi ngakuin berarti. Ya emang Bukan gua ngaku, ngatain. masa gua nggak ngaku, sial. Iya. Padahal kan gua mestinya yang nanya ke dia, kenapa gua jadi di-kick mulu? Jadi di profesi fotografer tuh adalah drama-drama lah, ya kok ya sama lah di kehidupan ini ya. Enggak lah, tapi gua juga nggak yakin yang gua ngomong tadi ntar gua cut atau enggak. Karena gua takut lah ada pihak-pihak yang ngerasa Gimana sih ini konten? lu sok banget sih gitu. Enggak lah orang. Kalau ternyata dia nggak berasanya bahwa kan gue cuma, padahal kalau seandainya lu kena. Ya udah ini jangan lu likat, jadi- yang likat tadi yang lanjutin aja jadi orang penasaran. Yang kayak gini yang scene kayak gini tuh nggak usah dikat, yang kayak gini mah ya Enggak, kan? gua takutnya sih Ya nggak apa-apa yang tadi yang kira-kiranya nggak ada isinya. lu bangga dikat banget, aja. gua baru gua gitu, gua juga bisa dapet. Takutnya gitu nggak ngerti ya, namanya orang Masuk udah kecakapan ya, gitu. udah terlanjur kesel kan, udah terlanjur kesel dan gua udah diblokir. Takutnya dia bilang, lu belagu banget sih baru gua gitu aja lu udah Ya, tapi harus udah jadi berani orang belagu kok. berstatement. Terus gue juga bisa dapetin lebih dari lu, padahal gue gak pusing ya, lu mau dapet lebih juga gak pusing sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah itu mah bumbu-bumbu aja lah. Iya. Dan kalau nggak ada kayak gitu nggak seru juga sih. Iya. Itu nggak seru sebenarnya. Untungnya isinya sabar sih kayaknya kok. Sabar ya isinya Banget, ya. banget. Kalau untung aja itu tuh sebuah anugerah tahu, punya isi sabar. Coba kalau istrinya yang nggak sabar, udah Sebenarnya ditendangnya. kita mah berdua itu sama-sama ahli surga. Yo, siap. Kenapa tuh? Bini gua banyak-banyak bersabar, gua banyak-banyak bersyukur. Oh iya. Jadi pahalanya lebih, jadi seimbang lah ya istilahnya gitu. Enggak, kebetulan juga karena boleh dibilang gua jadi fotografer itu menurut gua terlalu cepat banyak kenal orangnya, terlalu cepat. Ya, artinya berganti-ganti orang. Dari tadinya nggak kenal siapa-siapa terus tiba-tiba banyak si Ya. A, B, C, artinya waktu itu sebelum gua jadi fotografer boro-boro yang namanya follower tuh ada 1000 atau di tempat mana Ya. Facebook tuh ada 1000. Begitu 3 bulan atau 4 bulan jadi fotografer, pertemanan Facebook full, kan cuma dibatasi 5.000 kan, full. Ya. Dan gua nggak bisa confirm Berarti siapa. eksis banget dong ya Koko ya. Dan sampai sekarang pun gua eksis dan gua nggak Iya. mau meninggalkan fotografi itu. Tapi emang Yang itu juga tadinya- sebenarnya passionnya Koko kan. Koko Iya. suka ngejalanin fotografi kan. Berarti itu passionnya Koko Iya. gitu. Ya karena dulu juga awalnya bini memang dukung gara-gara gua pengen ninggalin dunia. Padahal nggak film. tahu aja ya kan di fotografer tuh motoin model-model hot, Oh kalau seksi. itu bini gua udah kebal. Mel minum dulu Mel, gila Amet kering banget. Amel. Gua mau sekarang ngajak lu main truth order. Truth order. Nah, jadi kalau aku nggak jawab, Oh enggak, enggak. pokoknya lu pilih dulu. Sekarang oh jadi aku pilih iya, dulu. sekarang lu Ya, pilih. aku pilih truth lah Bodoh pasti. amat, hah? Pasti aku pilih truth lah. Yakin? Coba aja dulu. Yakin? Coba. Iya. Daripada der, ntar aneh-aneh lagi. Gue ini lagi. Di, suzon dulu. Ntar aneh-aneh taunya der, transferin saham. Oh, gila. Lain. Enggak, gua nggak segitunya. Tahu-tahu nol tar. Coba aja dulu lah ya. Ya. Oke. Truth Jadi order. truth dulu lah. Karena saya suka kejujuran. Apa hal paling kekanak-kanakan yang pernah kamu lakukan sampai saat ini? Oh yang dari dulu, Heeh. dari dulu tuh sebenarnya aku tuh suka ngopek ini nih. Tuh sampai ini tuh sampai aku kopek-kopekin sampai kuku aku tuh suka kadang kepocel-pocel gitu, suka aku gini-gini. Itu kekanak-kanakan nggak? Iya sih. Iya, kekanak-kanakan nggak sih kalau itu? Iya, itu kekanak-kanak. Iya, itu dari Termasuk, dulu termasuk, gitu. termasuk. Jadi aku tuh nggak bisa diem. Jadi kalau posisi aku diem atau nonton itu tuh pasti tangan aku tuh gini lah, Masih bagus sih. gitu lah. Tuh sampai kayak parah banget gitu. Gua pikir tadi dia mau jawab ngupil sambil dijilat. Oh, ya enggak. Nah, apalagi sekarang zaman corona bisa ini loh. Gue itu nggak pernah juga. Kalau mobil ya itu manusiawi, kita bersihin kan. Masa ditumpuk ya nggak sih? Itu manusiawi kalau mobil kan. Ayo truth order lagi. Ya udah der deh, karena nggak boleh truth. Dan dia pura-pura ya kalau gua kasih begini ya. Apa tuh? Telepon mantan lu yang sekarang udah punya bini. Udah nggak kontekan. Udah ada tapi udah nggak kontekan.
Ya, tapi kan kalau nomornya masih ada. Nggak ada. Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun yang lalu. 6 tahun lu baru umur 16-an tahun kali. Iya, 17 tahun ya. Dia kan dulu kayak umur 30-an udah punya bini. Kenapa sih gua lahir terlalu cepet ya? Kalau nggak Ya gua Anda pacaran. sudah tua soalnya. Terut lagi. Terut lagi. Diseling-seling aja ya. Hal paling malu-maluin yang pernah lo alami? Ya kan saya udah yang part Itu 1. enggak, itu mah hal kekanak-kanakan yang lo Enggak, yang di sampai part sekarang. 1 yang aku bilang itu, yang aku bilang yang di konser nyanyi, di konser modeling itu. Oh, yang nggak bisa ngomong. Iya, itu paling memalukan sampai saat ini. Sumpah. Oh, terus ada sih yang kayak sampai suka keinget tuh. Jadi waktu itu gue lagi dugem sama teman-teman, ya kan. Terus ada telepon, nah gue pikir tuh telepon siapa, terus kayak gue iseng aja gue angkat, taunya telepon bininya. Terus kayak cowok yang lagi deket sama gue kayak, lu ngapain angkat telepon dia? Tuh bininya malah, terus kayak gue kayak, iya gue ngapain ya angkat telepon Lagi dia? lu kenapa dukung sama bini orang sih? Enggak, gue nggak tahu, nggak ada namanya. Terus gue nggak tahu itu tuh HP siapa gitu. Gue pikir HP cowok yang deket sama gue kan. Yang namanya juga di tempat itu kan klub gitu udah lama juga sih. Terus kayak sumpah keinget-inget gitu. Soalnya kayak berantem gitu jadinya abis gue angkat anjir. Tapi sampai sekarang lu pernah punya masalah orang terus berantemnya sampai sekarang? Nggak pernah berantem. Nggak pernah. Itu hidup yang bagus. Nggak pernah berantem, gue tuh selalu, oh ya kalau ada orang kayak psycho itu pasti ada orang rese, ya udah biarin aja, nggak usah ditanggepin aja. Tapi Nah, ada sih. Sekarang third and dare. Ya udah der kan. Nah, Jangan nyonya. pilih kontak kelima lo dari atas ya urutnya. Jangan lu rubah-rubah sekarang. Masalahnya gini. Pokoknya bodo amat, kontak nomor 5 lu terus lu kirimin puisi konyol. Masalahnya gini, HP aku tuh isinya tuh kerjaan. Jadi yang pasti di situ tuh keluarga atau kerjaan gitu. Ini bodo amat. Sekarang kontak nomor 5 siapa? Nah, ini mesti di screenshot nih sebenarnya nih. Ini apa? Saudara gua. Ahendra tuh. Di Sasigo yang nomor 5 namanya A Hendra. Ya, ini mah tetangga gua di kampung. Ya udah kirimin puisi konyol. Apa respon dia kan bodo amat. Ya, tapi aku nggak tahu ini nomornya masih aktif apa enggak ya. Anjir, kirimin apa ya? Namanya juga Puisi, gua nggak tahu puisi. Gua kalau tahu puisi gua jadi puisi kawan. Kali. Gini deh, ketik. Hai, gue kangen lu, ketemu dong. Janganlah itu kawan punya bini. Udah punya bini, udah punya anak. Kan bisa diklarifikasi. Halo gitu aja lah ya. Itu juga udah malu. Gue tuh sebenarnya tuh jarang banget kontekan gitu, geng. Halo. Mudah-mudahan dibales sih. Udah tuh halo. Itu SMS ya? Iya, SMS. SMS masuk nggak ketahuan sih. Taunya kita terkirim doang. Ya tapi kalau terkirim juga ngapain sih Amel halo katanya. Ada perlu apa dia halo sama gua? Ya udah, sekarang ke truth. Berarti truth sekarang kan? Itu tadi kan terus. Oh iya, sorry itu. Sekarang gini. Hal tercanggung apa yang pernah lo alami waktu lo kencan? Oh, waktu gua ngedate. Canggung. Canggung kalau di kecil. Itu canggung. Mau mesti kasih bip gak ya? Ya kasih lah. Canggung. Kalau kecil canggung sih. Dia kayak Enggak. Jangan. Cut aja. Temen gue jangan. Masalah gue cut atau enggak itu adalah haknya ada di gue. Karena gue paling nggak suka sih, maksudnya kita udah ngobrol, mau nayangin, gue mesti konfirmasi lagi, ya kan enggak biasanya gitu. Tapi di bip ya di bip nanti kuning. Tapi kan nggak jelas.
Jelas. Kalau di meh gitu. Dia ada meh gitu. Oke, Mel, thank you. Oke. Udah. Ya pokoknya semoga sukses. Amin. Ini channel YouTube-nya kosan apa Podcastan. Podcastan bisa aja. Sebenarnya gue paling sungkan ngomong masalah subscribe itu karena hak orang supaya mereka tuh dengan sendirinya. Bener itu. Kayak gitu ya. Lebih enjoy kalau gue diterima Dia suka subscribe. konten kokoh gitu kan. Terus mereka men-subscribe sendiri. Jangan lupa subscribe YouTube aku juga. Iya, nanti Aku juga. nanti di info ya pokoknya supaya Koko itu Iya. taruh di Iya. deskripsi. Mm-mm. Oke, thank you. Pokoknya jangan kapok, suatu waktu gue undang lagi, mudah-mudahan Iya. nggak kapok. Ya, tenang aku santai. Ya kan? Dan kalau ada job Semangat juga terus. dikasih Koko. Iya. Oke, thank you. Ya, Sekian. semangat terus. Semoga gue tetap bisa bikin konten-konten yang menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. See you, bye-bye.